Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini, saya mau bahas tentang produk digital. Mengapa kita menjual produk digital? Ada beberapa keunggulannya nih teman-teman. Yang pertama, itu cukup mudah untuk dibuat. Jadi siapapun bisa membuat produk digital. Misalnya yang berupa video tutorial atau yang berupa e-book, berupa e-course, itu kan cukup mudah untuk dibuat. Kita cukup memulai dengan modal keterampilan atau keahlian yang kita miliki. Misalnya kalau kita jago dalam fotografi, bisa bikin produk digital, video tutorial fotografi misalnya, kemudian bisa dijual. Itu yang pertama, jadi cukup mudah untuk dimulai. Yang kedua, modal atau biaya produksi untuk produk digital itu relatif lebih kecil. Beda kalau misalnya kita harus produksi barang fisik misalnya, itu kan butuh pabrik, butuh ongkos produksi dan lain-lain. Tapi produk digital itu bisa kita buat dengan modal yang cukup minim. Karena dia cukup minim modalnya, itu bisa menghasilkan margin keuntungan yang tinggi. Jadi cuannya itu akan semakin besar nih buat teman-teman. Jadi itulah beberapa daya tarik dari produk digital. Nah, step by stepnya gimana nih untuk membuat produk digital? Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Dari mendapatkan ide. Nah, untuk mendapatkan ide, itu ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Misalnya dengan kita riset pakai berbagai tools. Contoh, pakai Google Trends, atau kita pakai lihat tren di media sosial misalnya, atau kita manfaatkan tools lain seperti Google Keyword Planner misalnya. Nah, ini beberapa contoh tools yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apa sih yang dicari sama orang atau apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi itu bisa membantu untuk kita memahami marketnya. Dari sana kita bisa menggali ide. Misalnya nih, kita punya keterampilan fotografi, terus kita tahu, oh ternyata di luar banyak tuh yang cari tutorial fotografi misalnya, atau yang mau belajar fotografi. Nah, itu bisa menjadi sebuah ide untuk produk digital kita. Itu yang pertama, jadi dapatkan idenya dulu dengan lihat referensi dari berbagai tempat. Yang kedua, setelah kita dapat ide dan kemudian kita bisa menentukan konsep produknya, nah kita tinggal membuat produk digitalnya. Misalnya kalau teman-teman tertariknya bikin online course, misalnya bisa sediakan produk-produk digital dalam bentuk video tutorial atau dalam e-book yang nanti bisa dibundling di dalam online course tersebut. Atau misalnya nggak mau bikin online course deh, mau bikin webinar aja secara rutin, terus orang bisa daftar, nah itu juga bisa. Jadi kemasannya bisa dalam bentuk webinar yang nanti teman-teman eksekusi, atau mungkin mau bikin dalam bentuk aplikasi, itu juga boleh juga tuh, tergantung inovasi dan kreativitas dari teman-teman. Kalau misalkan sudah ada ide dan konsepnya, tinggal dieksekusi aja. Yang ketiga adalah lakukan publikasi terhadap produk digital tersebut, atau kita publish istilahnya gitu. Nah, kadang kita bingung nih kalau jual produk digital tuh gimana ya? Apa pakai website sendiri, atau kita pakai media sosial, atau pakai platform tertentu gitu dari internet misalnya. Nah, kebetulan banget nih di video kali ini kita mau review satu platform yang teman-teman bisa andalkan untuk jualan produk digital. Penasaran kan apa itu platformnya? Ini keren banget dan teman-teman bisa gunakan. Nah, ini platformnya yang saya maksud, yaitu Sociabuzz Shop. Jadi Sociabuzz ini, yang fitur shopnya ini bisa kita gunakan untuk jualan e-book, webinar, e-course, karya, ataupun berbagai produk digital lainnya dengan mudah. Dan di sini tuh udah ada fitur affiliate-nya guys. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa rilis produk di sini dan nanti sudah ada affiliate yang siap membantu untuk pemasaran produknya. Jadi kita bisa gunakan Sociabuzz ini untuk jualan e-book, webinar, kemudian video, komik, dan berbagai jenis produk digital lainnya. Jadi ini menarik banget sebenarnya websitenya. Dan satu hal yang paling saya suka sebenarnya dari fitur dari Sociabuzz Shop ini adalah kemudahan untuk transaksi dari sisi user. Jadi nantinya ketika user mau beli produk digital kita, itu mereka bisa gunakan berbagai metode pembayaran yang tersedia, seperti misalkan pakai GoPay, pakai OVO, kemudian juga pakai transfer bank, dan berbagai dompet digital lainnya. Jadi itu gampang banget sebenarnya dari sisi user untuk beli produk di sini gitu. Jadi user juga gampang untuk beli produknya, user friendly banget, dan dari sisi kita sebagai creator itu juga gampang banget karena kita tinggal melakukan beberapa step by step untuk bisa jualan secara langsung di platform ini gitu. Nah, gimana sih cara jualannya? Terus apa nih yang harus dilakukan? Teman-teman gampang banget. Yang harus dilakukan adalah ke website sociabuzz.com shop, kemudian bisa klik tombol mulai jualan di sini. Ini sambil saya praktekin ya. Nah, kemudian di sini kita bisa daftar nih pakai Gmail bisa, atau pakai email yang lain juga bisa. Nah, di sini kita akan coba daftar. Saya coba verifikasi dari Sociabuzz. Kita tinggal klik untuk memverifikasi akun yang sudah tadi kita daftarkan. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat password nih. Nah, teman-teman bisa masukkan password yang akan dipakai untuk akun Sociabuzz-nya.
Oke, kita bikin password di sini gampang banget. Nah, berikutnya kita tinggal melengkapi data-data untuk akun kita ini. Jadi kita bisa masukkan misalnya nama seperti. Kalau sudah, kita tinggal klik selesai. Sebenarnya cukup simpel ya. Kalau kita lihat di sini ada fitur shop, kemudian ada fitur-fitur lainnya. Nah, untuk khusus produk digital itu kita bisa klik yang di sini, yaitu di buat shop. Kita coba klik aja buat shop di sini. Nah, kemudian di sini kita udah dapat satu halaman khusus yang bisa kita gunakan untuk jualan produk digitalnya di sini. Ini alamatnya. Nah, sekarang kita lengkapin dulu nih. Kita bisa lengkapi profilnya dulu nih. Saran saya buat teman-teman nanti kalau udah mau jualan di Sociabas, lengkapin juga profilnya. Pasang foto profil, kemudian kasih deskripsi, dan seterusnya. Nah, untuk menambahkan produk digital yang akan dijual, itu tinggal klik tambah yang mau dijual di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan atau opsi, ada acara online, kode voucher, dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau jualan, katakanlah video tutorial misalnya, itu kan sudah ada link downloadnya. Nah, itu tinggal kita buat dengan mudah di sini. Ada yang sistemnya satuan, ada yang sistemnya paket. Nah, kita misalkan coba kita pilih yang ini dulu misalnya untuk yang satuan. Nah, di sini kita diberi akses untuk memasukkan detail dari produk kita tadi. Jadi kita tinggal input nih, misalnya nama produknya apa, misalkan video tutorial fotografi misalnya. Nah, itu teman-teman bisa masukkan judul atau ini contohnya misalkan seperti ini, kemudian harga, itu kita bisa masukkan harga dari produk ini, misalnya seperti ini. Kemudian deskripsi produk itu bisa diisi dengan deskripsi dari produk digital yang kita jual. Jadi buatlah deskripsi yang menarik, yang memancing minat orang untuk segera membeli produk Anda, seperti itu. Kita isi dulu deskripsi produk. Kemudian di bagian pesan terima kasih, itu bisa dimasukkan pesan untuk pembeli yang sudah membeli produk kita nantinya. Teman-teman bisa isi. Nah, kemudian di bagian cover image, itu teman-teman bisa ambil gambar atau siapkan gambar yang akan dipakai sebagai cover dari produk digitalnya ini. Nah, ini kita akan coba, kita choose file aja. Nah, ini contoh cover image yang sudah diatur. Berikutnya teman-teman tuh bisa lengkapi dengan preview lain, seperti kalau misalkan mau menambahkan gambar lain, atau mau memasukkan link video dari YouTube, atau audio, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagian file atau link yang diakses pembeli. Di sini kita bisa masukkan file atau link yang nantinya akan terbuka ketika pembeli itu udah bisa mengakses produk kita. Nah, jadi teman-teman tinggal set linknya di sini. Jadi misalkan ada paket-paket video tutorial, paketnya misalnya bisa taruh di website atau di satu situs file sharing misalnya, terus nanti tinggal share linknya di sini dan pembeli nanti bisa akses di sini. Nah, itu juga bisa dilengkapi, misalkan seperti ini. Bagian tag itu bisa dilengkapi juga kalau mau masukkan tag untuk produknya. Nah, tapi kalau misalkan sudah, kita tinggal cek lagi pengaturan-pengaturan lain. Di sini ada juga informasi yang perlu diketahui pembeli setelah mereka membeli. Itu bisa juga misalkan petunjuk penggunaan, cara akses, dan seterusnya. Dan di bagian pengaturan lain itu ada opsi untuk mewajibkan pembeli mengisi nomor WhatsApp. Kalau teman-teman mau gunakan fitur tersebut juga bisa untuk di situ. Kalau sudah, tinggal diklik simpan. Sini kita simpan dulu. Nah, di sini itu produk digitalnya udah ada seperti ini. Yang mana ini statusnya aktif nih teman-teman. Jadi ketika nanti kalau misalkan mau coba, itu teman-teman bisa copy linknya di sini. Kemudian kita coba tes buka langsung di website Sociabas. Kita coba buka seperti ini misalnya. Nah, ini contoh produk digital yang misalnya nanti akan bisa dijual tuh. Jadi, udah ada covernya, kemudian ada deskripsinya juga yang bisa dilengkapi. Nanti termasuk harga tuh udah tercantum semua. Untuk pembelian pun gampang banget nih, karena user nanti tuh tinggal klik tombol beli di sini. Nah, terus mereka tinggal masukin tuh datanya mereka, namanya, email, metode pembayaran, terus bisa lanjut ke pembayaran, dan akhirnya nanti bisa, kalau udah selesai transaksinya, itu bisa mengakses file atau produk digital yang tadi. Nah, untuk mengaktifkan fitur afiliasi di produk digital kita tuh tinggal masuk ke halaman shop di Sociabas tadi. Kemudian kita bisa masuk dan lihat ke bagian produk kita, terus kita tinggal klik edit di sini. Lalu kita bisa atur
komisi untuk affiliate nih. Jadi untuk nanti orang-orang yang memasarkan produk kita, mereka bisa dapat komisi kalau bisa menjual produk ini. Teman-teman bisa tentukan berapa besar komisi affiliate-nya, misalkan 10%, 20%, dan seterusnya. Tentu ini strateginya berbeda-beda ya antara setiap pemilik produk digital. Tapi misalkan kita mau kasih komisi 35% misalnya. Nah, maka nanti di sini perhitungannya akan secara otomatis. Di sini ada biaya admin untuk Sociabuzz-nya sebesar 5%, kemudian komisi untuk affiliate-nya itu misalkan di sini 35%. Jadi dia dapat 87.500 karena produk digitalnya harganya 250.000 nih di sini. Yang akan kita terima sebagai penjual itu adalah 150.000. Nah, tentunya ini teman-teman tinggal set berapa sih komisi yang ingin teman-teman bagikan untuk para pemasar afiliasi. Semakin tinggi komisi dan semakin menarik produk digitalnya, bisa jadi mereka akan makin suka untuk memasarkan produk kita. Jadi bisa diatur lah strategi marketingnya buat teman-teman gitu. Kalau udah, tinggal klik simpan, nanti itu semuanya tersimpan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot harus develop sistem, harus bikin flow user untuk produk dan lain-lain, tapi tinggal pakai fitur dari Sociabuzz ini. Jadi gampang banget lah dan asik banget sebenarnya kalau teman-teman mau coba jualan produk digital pakai Sociabuzz. Dan buat teman-teman yang misalkan udah punya sistem penjualan produk digital di websitenya, saran saya tetap coba deh explore dan manfaatkan fitur Sociabuzz ini karena menarik dan sangat mudah untuk digunakan sebenarnya. Nah, itulah gambaran gimana berjualan menggunakan Sociabuzz. Nah, itu dia tadi ulasan tentang Sociabuzz yang bisa kita gunakan untuk jualan produk digital. Bagaimana teman-teman tertarik untuk menggunakannya? Dan jangan lupa teman-teman, di Sociabuzz ini ada fitur yang menarik yaitu fitur affiliate. Nah, lewat fitur affiliate ini, teman-teman itu bisa ikut mempromosikan produk-produk digital yang ada di sana dan ketika terjadi penjualan, tentu bisa mendapatkan komisi juga. Jadi, nggak hanya bisa jualan produk digital nih, tapi ada juga affiliate-nya yang bisa teman-teman manfaatkan. Dan daya tariknya, karena adanya sistem afiliasi ini, ketika kita meluncing produk digital di platform ini, itu nanti akan ada para pemasar afiliasi yang siap membantu pemasaran produk kita. Jadi makin ampuh lagi nih penjualan dan juga promosi produk digitalnya. Nah, itu dia infonya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan ragu deh teman-teman, kalau misalkan punya ide dan ingin mencoba bikin bisnis digital, ya dieksekusi aja. Dan jangan lupa untuk manfaatkan fitur shop dari Sociabuzz tadi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya.